Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Lelang pil obat. Satu botol demi satu produk pil obat jadi berulang kali dikirim ke tangan Xiao Li mengikuti peningkatan bertahap dalam waktu yang dihabiskan Xiao Yan di retret. Selain merasakan kegembiraan pada sumber pil yang begitu kaya, Xiao Li juga berhenti menjual pil obat satu persatu. Setelah berkerumun di dalam wilayah sudut hitam selama 2 hingga 3 tahun, dia jelas menyadari bahwa metode sempurna untuk mendapatkan nilai terbesar untuk pil obat adalah dengan melelangnya. Saat ini, kota Feng sudah sepenuhnya dikendalikan di tangan gerbang Xiao. Mengingat kekuatan mereka, itu sudah cukup untuk mengelola lelang bereputasi baik yang hanya berfokus pada penjualan pil obat. Makanya, Xiao Li akhirnya mengirimkan informasi pelelangan yang diadakan melalui berbagai saluran setelah beberapa hari persiapan. Berbagai lelang besar dan kecil akan sering muncul dalam wilayah sudut hitam. Namun, lelang yang hanya berfokus pada penjualan pil obat cukup langka. Selain itu, Xiao Li secara alami membocorkan berita tentang beberapa pil obat tingkat tinggi yang akan dilelang ketika dia menyebarkan berita tentang pelelangan. Oleh karena itu, lelang yang akan diadakan oleh kota Feng menarik cukup banyak perhatian dalam waktu 2 hingga 3 hari. Tentu saja, hal terpenting saat mengadakan lelang di tempat seperti wilayah sudut hitam adalah kekuatan yang sangat besar. Jika tidak, beberapa orang yang keserakahannya menutupi alasan mereka mungkin melakukan beberapa tindakan yang sangat gila saat pelelangan dimulai. Contohnya adalah merebut barang yang akan dilelang. Hal seperti itu mungkin agak mengejutkan di dunia luar. Namun, itu terlalu umum di wilayah sudut hitam, di mana orang telah melihatnya terjadi berkali-kali. Jika gerbang Xiao mengadakan lelang seperti itu dengan kekuatan masa lalunya, itu tentu akan dijajak oleh orang lain. Di mana faksi yang hanya mendekati faksi lapis pertama mendapatkan kualifikasi untuk mengadakan acara seperti itu. Namun, ejekan semacam ini benar-benar lenyap setelah sekte langit gelap dan 2 faksi besar lainnya akhirnya mengumumkan secara terbuka bahwa penguasa kota Feng adalah gerbang Xiao, setelah memimpin orang-orang mereka dan bergegas ke kota Feng. Dari pernyataan mereka ini, banyak orang dapat mengatakan bahwa mereka telah dengan jelas bertemu dengan perlawanan yang sangat kuat selama upaya bersama mereka untuk menyerang ke kota Feng. Perlawanan itu adalah sesuatu yang bahkan mereka sangat takuti. Dengan hal-hal yang telah berkembang hingga titik ini, banyak faksi besar dan kecil di dalam wilayah sudut hitam memiliki sedikit pilihan selain untuk sekali lagi mulai mengambil faksi baru ini yang tiba-tiba muncul dengan serius. Kombinasi dari 3 faksi besar adalah sesuatu yang bahkan aliansi hitam saat itu tidak berani memprovokasi dengan mudah. Meskipun demikian, mereka akhirnya menderita kerugian di tangan yang disebut gerbang Xiao. Ini menyebabkan imajinasi banyak orang menjadi liar. Orang-orang di wilayah sudut hitam sangat sadar akan jenis karakter yang dimiliki oleh para pemimpin dari 3 faksi besar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa taktik mereka kejam dan perilaku mereka eksentrik. Namun, sejak mereka kembali dari kota Feng, mereka tetap diam. Mereka tidak merilis sedikitpun informasi mengenai gerbang Xiao, dan ketika mereka mengirim orang untuk ditempatkan di kota Feng beberapa hari kemudian, mereka tidak memilih area manapun yang dekat dengan rumah pribadi di tengah kota. Semua tindakan ini dengan jelas menunjukkan bahwa 3 faksi besar khawatir dan bahkan takut dengan apa yang disebut gerbang Xiao ini. Pada saat ini, siapapun yang secara naif mengira bahwa yang disebut gerbang Xiao hanya memiliki kekuatan yang mendekati faksi tingkat pertama yang hanya memiliki seorang elit doang mungkin benar-benar memiliki otak yang rusak. Oleh karena itu, semua orang dengan patuh menutup mulut mereka ketika berita bahwa gerbang Xiao mengadakan lelang pil obat menyebar di wilayah sudut hitam. Tidak ada yang berani mengungkapkan ejekan apapun.
Selain itu, tidak lama kemudian, faksi lain merasa beruntung karena mereka tetap diam setelah 3 faksi besar mengumumkan bahwa mereka akan mengirim pembantu untuk membantu menjaga ketertiban di kota Feng. Gerbang Xiao, ini sepertinya benar-benar menyembunyikan kekuatan mengerikan yang menyebabkan 3 faksi besar ketakutan. Tentu saja, terlepas dari sikap faksi-faksi lain terhadap Gerbang Xiao, paling tidak, lebih dari separuh wilayah sudut hitam tahu bahwa kota Feng mengadakan lelang pil obat yang hebat karena tindakan Xiao Li. Semakin banyak orang mulai bergegas dari seluruh wilayah sudut hitam saat lelang semakin dekat. Hampir setiap orang memiliki minat yang besar terhadap pil obat. Selain itu, lelang pil obat semacam ini adalah sesuatu yang muncul di wilayah sudut hitam untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, secara alami menarik cukup banyak orang. Kerumunan di kota Feng telah mencapai jumlah yang menakutkan hanya 1 hari sebelum pelelangan. Itu bahkan melebihi periode puncak ketika Black Alliance masih ada. Dari sini, orang bisa melihat betapa suksesnya ide Xiao Li tentang lelang yang berspesialisasi dalam pil obat. Xiao Li secara alami memberitahu Xiao Yan tentang masalah besar seperti mengadakan lelang. Xiao Yan juga mengerti dengan jelas bahwa pelelangan seperti itu akan membutuhkan ahli dari tingkat tertentu. Kalau tidak, masalah pasti akan muncul. Oleh karena itu, dia telah menghentikan pemurnian pil tumpulnya 1 hari sebelum dimulainya pelelangan dan diam-diam mendiskusikan masalah dengan Ratu Medusa untuk waktu yang lama. Baru setelah itu dia benar-benar yakin. Waktu berlalu dan lelang pil obat akhirnya dimulai di tengah ekspektasi banyak orang. Pada hari dibuka, banyak sosok berpakaian hitam yang mengeluarkan aroma darah yang kaya dari tubuh mereka, berdiri di sekitar tempat pelelangan seperti patung, memberi semua orang perasaan tertekan dan takut di dalam hati mereka. Xiao Yan menatap aliran manusia seperti torrent dari tanah tinggi di mana dia bisa melihat keseluruhan tanah lelang yang luas di bawah dan sedikit mengangguk. Kakak ketiga, saya telah menghabiskan semua usaha saya dan akhirnya menemukan dan memesan semua bahan obat yang Anda butuhkan. Namun untuk mendapatkan barang tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika pelelangan berjalan lancar, kami tidak hanya bisa mendapatkan semua bahan obat, tapi, Gerbang Xiao, kami juga akan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Xiao Li di samping berbicara sambil tersenyum saat dia melihat ke bawah dengan kepuasan. Iya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Memang ada banyak orang yang mampu di wilayah sudut hitam. Bahan obat yang dia minta kebanyakan tidak ortodoks dan langka. Tidak disangka semuanya benar-benar bisa dibeli. Namun, juga akan ada beberapa masalah hari ini. Xiao Li tiba-tiba mengerutkan alisnya dan berbisik. Masalah apa? Xiao Yan mengangkat alisnya dan bertanya tanpa mengubah ekspresi atau nadanya. Aktivitas yang aku buat kali ini terlalu besar, dan itu telah menarik banyak faksi dari daerah sudut hitam. Ada cukup banyak di antara faksi-faksi ini yang merupakan anggota Aliansi Hitam saat itu. Bahkan dikabarkan bahwa Gold Silver Breakers juga akan hadir. Xiao Li berkata tanpa daya. Kamu takut mereka akan membuat masalah? Xiao Yan berbicara sambil tersenyum. Iya. Orang-orang itu bukan orang biasa. Terutama Gold Silver Breakers. Mereka mungkin takut pada Akademi Jianan, tapi mereka sama sekali tidak takut pada kita. Xiao Li mengangguk saat dia menjawab. Bersantai. Hanya 2 orang tua yang tidak akan mati. Kakak kedua, kamu hanya perlu memastikan bahwa pelelangan akan berlangsung sampai akhir. Serahkan yang lainnya padaku. Ini, baiklah. Xiao Li sedikit ragu saat mendengar ini sebelum dia langsung mengangguk. Dia memiliki kepercayaan diri yang besar untuk Xiao Yan. Bahkan wanita yang sangat ganas seperti Ratu Medusa itu ditekan olehnya, apalagi orang-orang ini.
Aula lelang yang tak tertandingi luas di bawah ini secara bertahap diisi oleh sejumlah besar orang sementara mereka berdua sedang mengobrol. Sekilas, kumpulan hitam kepala manusia tampak tak berujung. Dengung berisik dan kutukan bergabung bersama. Dari yang terlihat dari momentumnya, sepertinya dia ingin menembus langit-langit. Beberapa dari orang-orang penting yang terkenal di wilayah sudut hitam dan para pemimpin dari beberapa faksi secara alami diatur untuk berada di depan pelelangan dengan pemandangan yang sangat bagus. Para pemimpin faksi ini terkadang berbisik pelan satu sama lain. Tatapan mereka menyapu ke segala arah dengan pikiran yang dipertanyakan berlama-lama di hati mereka. Ada cukup banyak orang penting yang berkerumun di barisan depan di sisi barat laut tempat pelelangan. Dua orang yang paling dekat ke depan secara mengejutkan adalah Gold Silver Brothers yang sangat dikenal Xiao Yan. Di belakang mereka berdua adalah beberapa ahli dari daerah sudut hitam yang cukup terkenal di daerah sudut hitam. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah anggota aliansi hitam saat itu. Karenanya, mereka secara alami berkumpul saat mereka bertemu. Pada saat ini, orang-orang ini berulang kali terlibat dalam percakapan pribadi sementara Gold Silver Brothers sedang beristirahat dengan mata tertutup. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Dentang! Suara jernih tiba-tiba muncul di tengah kebisingan di dalam rumah lelang. Kebisingan di dalam rumah lelang perlahan-lahan berkurang setelah gong ini dibunyikan. Tatapan semua orang juga perlahan berkumpul ke panggung lelang. Sosok Xiao Li perlahan keluar dari belakang panggung di depan garis pandang semua orang. Akhirnya, dia berdiri di atas panggung tanpa rasa takut dan menangkupkan tangannya ke segala arah. Senyuman terungkap di wajahnya yang dingin dan tegas saat dia berbicara dengan suara yang jelas, "Saya Xiao Li, orang yang mengatur urusan Gerbang Xiao. Hari ini, kami mengadakan lelang ini untuk pertama kalinya. Harap murah hati jika kami merendahkan siapapun." Semua tatapan di tempat yang sunyi terkunci ke tubuh Xiao Li. Menjadi faksi baru yang mendapatkan pusat perhatian di wilayah sudut hitam, baru-baru ini, banyak orang diam-diam menebak siapa yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan bahkan 3 faksi besar menjadi takut. Sekarang mereka mendengar kata-kata ini, mereka mempertanyakan apakah dia adalah pemimpin Gerbang Xiao. Keheningan berlanjut sesaat sebelum percakapan pribadi mulai muncul. Tidak ada kekurangan ahli di antara mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Karenanya, secara alami ada orang yang bisa mengidentifikasi kekuatan Xiao Li secara sekilas. Dia paling baik di kelas Do Wang. Bagaimana dia bisa menekan 3 faksi besar? The Gold Silver Brothers yang menutup mata mereka di tengah percakapan pribadi juga perlahan membuka mereka. Ejekan terungkap di mata mereka saat mereka melirik Xiao Li di atas panggung. Salah satu dari mereka tertawa dingin, "Bocah, biarkan pemimpin sejati mengungkapkan dirinya. Jika Anda benar-benar pemimpin Gerbang Xiao, tidak perlu lagi mengadakan pelelangan hari ini." Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, Han Feng memiliki reputasi yang cukup besar dalam wilayah sudut hitam. Meskipun dia mati di tangan Xiao Yan, tidak sampai generasi muda sepertimu untuk menduduki kotanya. Karena mereka adalah orang terkuat saat ini di Back Corner Region, cukup banyak orang yang menyuarakan persetujuan mereka setelah kata-kata dari Gold Silver Brothers terdengar. Itu terlalu umum untuk menemukan orang-orang yang akan menambah penghinaan pada cedera di wilayah Black Corner. Ekspresi Xiao Li menjadi sedikit jelek saat dia mengamati Gold Silver Brothers yang memiliki senyum dingin di wajah mereka. Dia akan berbicara beberapa saat kemudian ketika tawa samar muncul dan bergema di seluruh aula lelang. Kalian berdua. Karena Han Feng telah mati oleh tangan saya, apa yang salah dengan saya mengambil hadiah saya? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.